Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmah, NPM 23126038. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Ulama Banjar bidang fikih. Di sini saya akan bahas tentang zakat emas dan perak menurut pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab Sabilul Muhtadin jilid 2. Apa itu zakat? Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Selain sebagai kewajiban, zakat juga merupakan salah satu cara untuk mensucikan jiwa dan harta. Ketentuan zakat emas dan perak serta nisab dan perhitungannya. Yang pertama, hitungan emas. Di dalam kitab Sabilul Muhtadin dijelaskan bahwa zakat emas wajib dikeluarkan apabila telah mencapai 20 mithqal. 1 mithqal itu setara dengan 1 dinar. 1 dinar setara 4,25 gram emas. Maka nisab emas adalah 20 dikali 4,25 gram sama dengan 85 gram. Maka jika sampai emas itu 85 gram dan sampai haulnya 1 tahun atau emas itu tersimpan selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, hitungan perak. Di dalam kitab Sabilul Muhtadin dijelaskan bahwa zakat perak wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisab 200 dirham. 1 dirham itu setara 2,975 gram, jadi 200 dirham dikali 2,975 sama dengan 595 gram perak. Maka jika sampai perak itu 595 gram dan sampai haulnya atau tersimpan selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun kadar zakat emas dan perak yang harus dikeluarkan adalah 2,5% atau 1/40 dari jumlah harta. Perlu diketahui, emas dan perak tidak boleh digabungkan untuk mencapai nisab, karena keduanya dianggap jenis harta yang berbeda. Kondisi khusus atau logam campuran. Campuran logam, zakat hanya dihitung berdasarkan kadar emas atau perak murninya saja. Beda kualitas, zakat dilakukan sesuai kualitas masing-masing atau nilai pertengahan. Batu mulia tidak wajib zakat pada mutiara, intan, dan batu mulia lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu zakat perhiasan. Mengenai perhiasan, di dalam kitab Sabilul Muhtadin dijelaskan jika digunakan secara wajar atau untuk perhiasan diri yang mubah, maka tidak wajib zakat. Namun, jika perhiasan itu disimpan sebagai aset, digunakan secara berlebihan, atau digunakan untuk hal yang haram, maka hukumnya menjadi wajib zakat. Perbandingan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan 4 imam mazhab tentang hukum zakat emas yang dipakai sebagai perhiasan. Dilihat dari tabel berikut ini, Imam Hanafi mewajibkan zakat atas seluruh emas termasuk yang dijadikan perhiasan. Imam Maliki berpendapat bahwa perhiasan yang digunakan secara wajar tidak wajib dizakati karena dianggap sebagai kebutuhan pribadi, bukan harta yang berkembang. Imam Syafi'i menyatakan bahwa perhiasan yang digunakan secara mubah tidak wajib dizakati.
Imam Hambali berpendapat bahwa perhiasan yang digunakan tidak wajib dizakati. Berdasarkan perbandingan di atas, dapat disimpulkan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab Sabilal Muhtadin sejalan dengan mayoritas ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, yakni perhiasan emas yang dipakai secara wajar tidak wajib dizakati. Beliau hanya berbeda pendapat dengan mazhab Hanafi yang mewajibkan zakat pada semua jenis emas dan perak tanpa terkecuali. Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan relevansi pada permasalahan kontemporer. Di era kontemporer saat ini, bentuk kepemilikan emas telah berkembang dari fisik menjadi digital atau tabungan aplikasi yang tetap memiliki nilai ekonomi nyata. Jika merujuk pada kitab Sabilal Muhtadin, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menekankan bahwa dasar kewajiban zakat adalah pada aspek kepemilikan dan nilai harta, bukan pada wujud bendanya. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran beliau masih sangat relevan untuk diterapkan, meskipun cara masyarakat menyimpan harta berubah mengikuti teknologi. Ketentuan zakat dalam Sabilal Muhtadin tetap menjadi pedoman yang sah di era modern selama syarat nisab dan haul terpenuhi. Kesimpulan, dalam kitab Sabilal Muhtadin, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menetapkan zakat emas dan perak sebesar 2,5% bagi yang memenuhi syarat nisab dan haul. Terkait perhiasan, pemikiran beliau sejalan dengan jumhur ulama yaitu Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang tidak mewajibkan zakat atas penggunaan secara wajar, berbeda dengan mazhab Hanafi yang mewajibkan zakat pada seluruh emas. Di era kontemporer, meskipun emas telah berkembang menjadi bentuk digital atau tabungan aplikasi, nilai ekonominya tetap nyata dan dapat dicairkan. Hal ini membuktikan bahwa pemikiran beliau masih sangat relevan karena prinsip dasar zakat tetap berfokus pada aspek kepemilikan, nilai harta, nisab, dan haul, sehingga perubahan teknologi penyimpanan tidak mengubah status kewajiban zakatnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.